Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nandini dari Program Studi Teknik Kimia selaku pengampu mata kuliah pilihan Teknologi Membran yang diajarkan pada semester 6. Terkait dengan tujuan pembelajaran atau sub CPMK pada pertemuan kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami karakteristik dan kinerja membran. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan hasil analisa karakteristik membran dari hasil alat instrumentasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengaplikasian teknologi membran pada proses penjaringan biogas. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, dosen akan menjelaskan terlebih dahulu teori singkat mengenai teknik menganalisa karakteristik membran dengan menggunakan alat instrumentasi. Kemudian, mahasiswa dipersilahkan untuk membentuk grup kecil sekitar 2-3 orang dan mencari serta mereview jurnal yang terkait dengan bagaimana teknik dan hasil analisa karakteristik membran tersebut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan melakukan presentasi dan diskusi di kelas bersama dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sekian untuk penjelasan identitas mata kuliah teknologi membran ini, dan kemudian kita akan beralih ke video real teaching yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang secara singkat saja teknik analisa dengan menggunakan alat instrumentasi. Di sini saya akan share screen sebentar. Nah, jadi hari ini ada kurang lebih 4 jenis alat instrumentasi yang akan digunakan untuk analisa teknologi membran ini. Yang pertama adalah FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana metode spektroskopi yang digunakan adalah spektroskopi absorpsi, yaitu metode yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah oleh molekul suatu materi. Nah, spektrofotometer inframerah ini merupakan suatu metode yang dapat mengidentifikasi kandungan gugus fungsi suatu senyawa organik, tetapi tidak dapat menentukan molekular unsur penyusunnya. Nah, kemudian untuk karakteristik menggunakan FTIR ini dilakukan dengan menganalisis spektra yang dihasilkan sesuai dengan puncak-puncak yang dibentuk oleh suatu gugus fungsi. Berikut adalah skema alat spektroskopi FTIR, di mana nomor 1 ini adalah sumber inframerah, kemudian yang nomor 2 ini adalah pembagi berkas atau beam splitter, yang ketiga adalah kaca pemantau, yang keempat adalah sensor inframerah, yang nomor 5 ini adalah sampel, kemudian yang nomor 6 ini adalah display. Kemudian alat instrumentasi yang kedua adalah TGA atau Thermal Gravimetric Analysis, di mana TGA ini adalah teknik di mana massa zat dipantau sebagai fungsi dari suhu atau waktu sebagai spesimen sampel dan suhu dijaga pada kondisi yang ditentukan. Kemudian aplikasi ini biasanya digunakan untuk karakteristik terhadap stabilitas panas, kemurnian bahan, dan penentuan kelembapan. Sedangkan dalam pengujian seperti studi korosi, proses gasifikasi, dan proses kinetik. Kemudian yang ketiga adalah XRD atau X-ray diffraction. XRD ini atau difraksi sinar X merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya fase kristalin di dalam material-material benda dan serbuk, di mana untuk menganalisa sifat-sifat struktur, seperti misalnya stresnya, ukuran butir, fase komponen orientasi kristal, dan cat kristal dari setiap fasenya. Kemudian metode ini menggunakan sebuah sinar X yang terdifraksi seperti sinar yang direfleksikan dari setiap bidang, berturut-turut dibentuk oleh atom-atom kristal dari material tersebut. Kemudian selanjutnya adalah SEM atau Scanning Electron Microscope. Nah, SEM ini adalah sebuah tipe mikroskop elektron yang menggambarkan perkumpulan sampel melalui proses scan dengan menggunakan pancaran energi yang tinggi dari elektron dalam suatu pola scan faster. Nah, penggunaan SEM ini yaitu didasarkan pada fakta bahwa alat ini dapat digunakan untuk mengamati dan mengkarakterisasi bahan dengan skala mikrometer hingga nanometer. Analisa SEM pada membran yaitu digunakan untuk melihat morfologi permukaan membran ukuran pori. Nah, kemudian inilah task atau assessment yang harus kalian lakukan, yaitu bentuk kelompok sekitar 2-3 mahasiswa, satu grupnya. Kemudian cari salah satu jurnal yang berhubungan dengan teknologi membran. Kemudian identifikasi dan review jurnal tersebut, di mana yang akan kalian bahas adalah analisa karakteristik dan struktur membran dengan menggunakan hasil instrumentasinya, dengan menggunakan alat instrumentasinya. Kemudian kalian akan membuat resume atau summary dari jurnal yang telah saudara review. Nah, kemudian kalian akan mempresentasikan dan kita akan diskusi pada kelas selanjutnya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan memaksa menggunakan sulfur Fe16. Kemudian padatan dari GO ini tersisa pada di bagian bawah tabung sentrifugasi melewati tiga siklus resuspensi dalam air. Kemudian air de- deionisasi dan kemudian di disentrifugasi melewati sepenuhnya menghilangkan sisa bahan kimia tersebut. Kemudian dari suspensi GO yang telah dicuci kemudian diultrasonifikasi untuk mengelupas partikel GO menjadi lembaran nano GO. Ya, untuk langkah terakhirnya yaitu larutan sonikasi disentrifugasi pada 8.000 J dengan kekuatan untuk menghilangkan residu dari grafit yang tidak terkelupas untuk menghilangkan suspensi nanosit GO murni. Ya, baik untuk yang selanjutnya yaitu ada sintesis membran GO. Untuk keseluruhan dari prosedur sintesis membran ini diilustrasikan pada gambar 1A menggunakan membran polisulfon berpoli dan sebagai penyangga dasar untuk melapisi dengan larutan dopamin yang menghasilkan terdiri dari dua atom dopamin. Kemudian dopamin sendiri dipolimerisasi untuk membentuk polidopamin pada penyangga polisulfon. Kemudian dari penyangga berlapis, polidopamin dikeringkan di dalam oven pada suhu 65 derajat Celcius dan selanjutnya direndam dalam larutan TMC 0,15% berat yang dilarutkan dalam isopor selama 15 menit. Untuk yang selanjutnya yaitu ada flux membran dan tes pada penolakan. Untuk menyelidiki flux air yang kinerja pada penolakan membran GO menggunakan sistem filtrasi yaitu membran buntu. Untuk sistem ini terdiri dari tangki umpan yang bertekanan dengan silinder nitrogen sel berpengaruh dari milipol dan timbangan digital untuk membantu flux air permeat ini yang dapat direndam secara otomatis pada PC menggunakan perangkat lunak akuisisi data. Jadi air di Ionasi ini digunakan untuk menguji flux air murni dari membran. Sebelum dilakukan uji flux membran, dipasang di sel yang diaduk dan distabilkan dalam waktu 1 hari di bawah tekanan 50 PSI. Ini untuk contohnya pada karakterisasi nanosit membran GO. Untuk karakterisasi yaitu untuk yang
Gambar A itu lapisan dopamin, dan yang B itu sintesis FBL, dan lapisan DMC atau PGO. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya, untuk apa namanya water separation ini, oke, tahapan preparasi tadi ada berapa ya, Mas? Ada 3 tahapan, Bu. Oke, yang pertama itu adalah persiapan GO ini. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih singkat lagi, misalnya gini, oke, misal ada 3 tahapan. Tahap pertama itu misal persiapan GO. Bisa dijelaskan lebih singkat dan lebih apa ya? Itu tadi kan baru dijelaskan per step by step-nya. Mungkin bisa dijelaskan lebih singkat lagi seperti apa? Masing-masing step-nya itu apa yang dilakukan, terus fungsinya untuk apa, seperti itu. Menurut kalimat saudara aja. Gampangnya saudara menjelaskan secara singkat itu seperti apa? Ya, Bu izin menjawab. Jadi intinya itu persiapan DO ini atau grafik oxide Mm-mm. itu serpihan grafitnya itu dioksidasi dalam campuran KMNO4 dan NaNO3. Mm-mm. Nah, setelah oksidasi itu larutan yang dihasilkan itu kemudian diencerkan, kemudian diayak melalui filter. Oke. Terus kemudian itu tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah Jadi untuk tahap kedua ini yaitu di sintesis, Bu, untuk membuang GO-nya. Jadi nanti dihasilkan dengan GO-nya ini dengan lapisan tipis, itu seperti lembaran gitu. oke, berarti kalau yang tahap pertama itu dia bentuknya setelah selesai tahap pertama itu dia bentuknya adalah suspen atau powder ya. Kemudian di tahap kedua di sintesis membran itu dia bentuknya nanti berupa lembaran, hasil akhirnya berupa lembaran seperti itu. Iya, Bu. Oke, terus tadi bilang ada 3 tahapan. Tahapan terakhir adalah Tahapan terakhirnya itu flash membran dan tes penolakan, Bu. Jadi membran setelah disintesis itu kemudian dites atau diselidiki kinerja penolakan membrannya menggunakan sistem filtrasi. oke. Oh, berarti ada ini ya, ada trial and error-nya ya setelah didapatkan lembaran membran itu diuji dengan flux membran dan tes penolakan. Seperti itu. Apakah membran ini istilahnya memenuhi syarat untuk dijadikan material membran yang akan digunakan atau diaplikasikan atau seperti apa? Seperti itu ya? Iya, Bu. Jadi dites Oke. terlebih dahulu, Bu. Oke. Oke. Terus kemudian setelah itu, oke, setelah preparasi selesai, kemudian tahap selanjutnya adalah langsung diujikan atau diaplikasikan seperti itu di water separation atau seperti apa? Video sebelumnya merupakan contoh video real teaching dengan menggunakan metode pembelajaran case-based method yang telah saya lakukan pada kelas teknologi membran yang saya ampu. Dengan adanya penerapan metode pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mencari informasi terkait dengan materi yang disampaikan secara singkat oleh dosen, dan kemudian mahasiswa juga dituntut untuk lebih interaktif dalam presentasi maupun diskusi di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.